Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 22C, program studi manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Implementasi Bisnis Plan Digital pada PD Pesona Gria dalam mata kuliah Bisnis Digital. Kelompok kami terdapat 5 anggota, diantaranya yaitu Elvan Nurislan dengan akhiran NIM 093, Muhammad Irfan Fadlur Rahman dengan akhiran NIM 095, Rizka Rahmawati dengan akhiran NIM 101, Isca Putri Riana Gunawan dengan akhiran NIM 105, dan Rizky Wira Utami dengan akhiran NIM 110. Baik, dan berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Elvan Nurislan dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang PD Pesona Gria. Baik, untuk yang saya tahu, PD Pesona Gria adalah perusahaan mebel yang berfokus pada produksi dan penjualan furnitur rumah tangga dengan desain modern dan harga terjangkau. Menyediakan berbagai macam produk mulai dari kursi, meja, lemari, hingga aksesoris dekorasi. Untuk visinya, menjadi perusahaan mebel terbuka Indonesia yang menyediakan solusi furnitur berkualitas tinggi dan desain inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan pelanggan. Untuk visinya, yang pertama, produksi mebel berbasis dengan menggunakan bahan baku dan proses produksi berkejutan. Yang kedua, menawarkan desain mebel yang unik, modern, dan sesuai dengan gaya hidup pelanggan. Untuk yang ketiga, memberikan pelayanan prima dan dukungan pernah jual yang memuaskan bagi pelanggan. Untuk yang keempat, mengembangkan dan melatih karyawan agar memiliki kompetisi dan integritas yang tinggi. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal dan masyarakat sekitar. Untuk yang terakhir, menjalankan bisnis dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab sosial. Untuk kebutuhan dana yang diperlukan penulis untuk membangun bisnis ini sebesar 100 juta rupiah yang merupakan harga sendiri. Sekian. Perkenalkan, nama saya Rizky Wira Utami dengan NIM 2250091110. Di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis dalam hal rencana digitalisasi operasional, SDM, keuangan, dan juga pemasaran. Yang pertama adalah rencana digitalisasi operasional. Menurut Makmun, pada tahun 2007, proses rencana operasional adalah perencanaan yang berfokus pada operasional jangka pendek dan terutama dalam mencapai efisiensi. Rencana operasional adalah rencana yang sangat khusus dan rinci yang mendefinisikan tentang lokasi bisnis, deskripsi fasilitas dan peralatan, estimasi anggaran, dan juga bagaimana kegiatan produksi atau proses produksi yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua adalah digitalisasi atau rencana digitalisasi SDM atau sumber daya manusia. Digitalisasi pengelolaan SDM adalah penggunaan teknologi informasi pada penerapan manajemen informasi dan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan atau organisasi tertentu. Yang ketiga adalah rencana digitalisasi keuangan. Bidang keuangan tentunya mencatat sebuah laporan yang disebut dengan laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut menyajikan tentang kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan selama periode atau dalam periode waktu tertentu menurut Maulida et al. Pada tahun 2020. Laporan keuangan sangat membantu pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan juga manajemen dalam membuat keputusan yang tepat tentang kondisi keuangan perusahaan pada saat itu. Lalu yang terakhir adalah rencana digitalisasi pemasaran. Menurut Kurniawan, 2017, media sosial telah masuk hampir semua aspek kehidupan manusia, sehingga dapat kita manfaatkan untuk mempromosikan barang dan jasa tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isca Putri Riana Gunawan dengan akhiran NPM 1105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis. Yang pertama ada rencana organisasi. PD Pesona Gria membutuhkan 5 orang karyawan dengan waktu kerja yang full time.
Posisi pemilik saat ini merangkap menjadi seorang manajer, sehingga kebutuhan karyawan menjadi 4 orang. Kemudian ada gaji pokok. PD Pesona Gria memberikan gaji pokoknya sebesar Rp3.000.000 kepada bagian produksi, sebesar Rp1.500.000 kepada bagian finishing, dan sebesar Rp7.500.000 kepada bagian pengiriman. Kemudian ada rencana kebutuhan teknologi dan peralatan usaha. Peralatan dengan teknologi yang digunakan oleh PD Pesona Gria, yang pertama ada smartphone, yang kedua ada satu set personal komputer atau PC, yang ketiga ada laptop, yang keempat ada kamera DSLR. Kemudian ada pengendalian resiko. Yang pertama munculnya pesaing baru, yang kedua perubahan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh internet, yang ketiga pembatasan internet, yang keempat munculnya teknologi canggih, yang kelima serangan cyber, dan yang terakhir ada pemadaman listrik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis yang meliputi rencana digitalisasi operasional, SDM, keuangan, dan pemasaran. Baik untuk lokasi bisnisnya, pemilik perusahaan telah melakukan digitalisasi lokasi bisnis dengan mencantumkan alamat PD Pesona Gria di aplikasi Google Maps dan Waze. Kami juga berencana untuk mendaftarkan alamat perusahaan di aplikasi Grab untuk memperluas akses pelanggan. Lalu untuk fasilitas dan peralatan, rencana operasional yang akan kami aplikasikan adalah dengan memanfaatkan fitur digital untuk mencatat peralatan dan fasilitas yang dibeli, umur ekonomisnya, serta harga beli dan harga jual mesin tersebut. Ketersediaan bahan baku pun akan dicatat di sistem. Nama saya Rizka Rahmawati dengan akhiran NIM 101. Di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis dalam rencana digitalisasi operasional, SDM, keuangan, dan pemasaran. Yang pertama ada proses produksi. Digitalisasi dalam proses produksi dapat dilakukan dengan kegiatan checklist pada proyek desain yang telah selesai dikerjakan. Juga dalam proses pengiriman barang, baik konsumen dan penjual dapat melakukan tracking terhadap barang yang sedang dikirim. Lalu yang kedua ada rencana digitalisasi dalam sumber daya manusia. Dimulai dari absensi pekerja pada usaha tersebut, serta dengan melakukan perekrutan melalui sosial media atau dengan membuat website resmi perusahaan yang berisi lowongan pekerjaan pada pilihan karir, serta membuat sistem pengkajian karyawan dengan aplikasi. Gaji karyawan pun dapat langsung ditransfer melalui rekening bank karyawan tersebut. Dan untuk selanjutnya ada strategi bisnis, rencana digitalisasi organisasional, SDM, keuangan, dan pemasaran. Untuk rencana digitalisasi pemasaran dengan situs web responsif sebagai katalog digital, konten pemasaran tentang desain interior dan kehadiran aktif di media sosial, serta upaya SEO dan pemasaran email. Kami memastikan visibilitas dan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Untuk rencana digitalisasi keuangan, perangkat lunak, manajemen keuangan canggih memungkinkan pemantauan real time atas arus kas, penjualan, dan biaya operasional. Kami akan mempertahankan sistem pembayaran melalui transfer bank dan mengembangkan opsi lain melalui kris, m-banking, dan dana. Sekian. Selanjutnya adalah pengendalian risiko digitalisasi PD Pesona Gria. Yang pertama, jika munculnya pesaing, maka PD Pesona Gria harus terus melakukan evaluasi kinerja perusahaannya, yaitu dengan berfokus pada keunggulan yang mereka miliki, lalu meningkatkan kualitas, inovasi, ekspansi pasar, layanan responsif, dan juga kemitraan dengan pemasok PD Pesona Gria. Lalu yang kedua, ada perubahan perilaku konsumen yang dipengaruhi atau disebabkan oleh internet. Nah, yang harus dilakukan yaitu dengan memahami tren terkini dan preferensi pelanggan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu yang ketiga, ada pembatasan internet. Yang dapat kami sarankan untuk PD Pesona Gria lakukan yaitu dengan memastikan infrastruktur jaringan
dan koneksi internet yang andal untuk operasional yang lancar. Lalu yang kedua, dengan menerapkan kebijakan akses internet yang jelas untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir yaitu dengan menggunakan perangkat lunak keamanan internet yang canggih untuk melindungi sistem dan data dari serangan online. Lalu selanjutnya, yang keempat adalah munculnya teknologi canggih yang harus dilakukan oleh PD Pesona Gria, yaitu dengan melakukan riset pasar, investasi dalam pelatihan karyawan, lalu kemitraan dengan perusahaan teknologi, penerapan teknologi produksi baru, lalu fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada atau dengan perubahan terkini. Lalu yang kelima adalah serangan cyber atau cybercrime, yaitu dengan menetapkan sistem keamanan informasi yang kuat dan pembaruan rutin perangkat lunak dan sistem operasi pada PD Pesona Gria. Dan yang terakhir yaitu jika terjadi pemadaman listrik, maka PD Pesona Gria harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya cadangan seperti generator listrik yang siap digunakan jika sewaktu-waktu ada pemadaman listrik. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai bisnis plan digital pada PD Pesona Gria. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.